himbauan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Dirjen Badilum, Dirjen Peradilan Umum, khusus untuk perkara viral, perkara pidana viral, terutama untuk perkara viral yang dimuat oleh media, agar majelis hakimnya jangan dimutasi dulu karena pemeriksaan sudah babak akhir, karena itu akan sangat merugikan para korban atau para pelapor. Beri kesempatan kepada majelis hakim untuk memutus sebelum dimutasi, karena hakim yang baru tidak pernah tahu perkara sebenarnya, tidak ikut selama pemeriksaan saksi dan ahli. Dakwaan tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan, jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih, kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut, seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Boleh, oleh saat ini dia belum bersalah, dia kan masih diduga melakukan tindak pidana, belum bersalah. Karena ketika bersalah, hakim yang akan mengetuk palu bahwa dia bersalah. Itu pun masih ada upaya misalnya banding, ada upaya kasasi, upaya PK, masih ada upaya hukum yang lain. Soal Nikita membuat surat terbuka untuk Presiden Prabowo gimana? Tadi kan dia membacakan soal surat terbuka atau pesan langsung dari keadilan. Iya, yang pasti walaupun Nikita itu seorang public figure atau artis apapun itu, dia juga sebagai warga negara kan mempunyai hak yang sama. Artinya ketika memang dia merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, dengan mungkin saja dia rasa ada dalam hukum atau dalam proses hukumnya ini hal-hal yang mungkin dia tidak lakukan atau tidak Nikita Mirzani minta pertolongan hukum kepada Bapak Presiden Prabowo. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Sekelas artis yang terkenal seperti Mbak Nikita Mirzani aja susah mendapatkan keadilan hukum di Indonesia ini. Apalagi kita orang miskin, orang melarat, orang bawah. Memang benar yang dikata orang, hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang punya duit, siapa yang punya kuasa, dia yang menang. Siapa yang melarat, siapa yang susah, dia yang tenggelam di penjara, nggak menemukan keadilan, ya kan?
Pak Prabowo. Bener Pak, memang hukum di negeri ini sudah tidak adil Pak. Perlu diluruskan seperti kata Mbak Nikita Mirzani ini. Orang miskin, orang bawah kalau mendapatkan persoalan hukum, dia susah Pak mau ngapa-ngapain. Lapor motor yang hilang aja nggak ditangani. Lapor barang yang hilang aja nggak ditangani. Lapor icikiwir aja diicikiwir sendiri. Lapor KDRT aja nggak digubris. Susah Pak hukum di negeri ini Pak. Lapor nggak bayar, nggak ditangani, nggak digubris Pak. Gimana ini Pak? Apakah hukum Indonesia akan seperti ini terus? Yuk komen, siapa yang pernah punya pengalaman ya lapor tapi nggak ditangani, ya punya persoalan hukum tapi tidak punya keadilan? Coba komen ya. Aku pernah, sedih. Mbak Nikita Mirzani semangat ya. Indonesia memang begini kok ya. Lagi panas, lagi demam Indonesia ya. Nggak apa-apa, tahan aja. Nanti Indonesia dikasih apa itu namanya? Hand sanitizer, bukan. Baby fever. Biar dingin, biar nggak panas ya. Pasal pemerasan Yeni Kemiri itu hilang ya. Terus kemarin babuk-babuknya. Yang bilang hilang siapa sih? Siapa yang bilang hilang pasal pemerasannya? Hayo, siapa yang bilang? Val sudah nonton rilis dari Kejaksaan belum? Yang terkait dengan kasusnya NM dan IM ini seperti apa pasal-pasal yang disangkakan? Ada 3 loh. Nah, salah satu pasalnya itu adalah pasal 369 ayat 1. Yang mana di pasal 369 ayat 1 itu mengatur tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik, lisan ataupun tulisan, atau membuka rahasia, dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi siapa yang bilang pasal pemerasannya dihilangkan? Nah, itu Kejaksaan yang menyatakan sendiri loh waktu rilis kemarin, pasal 369 ayat 1. Terus sekarang gimana? Malu nggak sama omongan sendiri, Val? Malu dong, masa nggak malu? Kan Nikita Mirzani mendapatkan uang itu dengan jalan kejahatan, tapi tidak disebutkan gitu loh. Kejahatan apa gitu kan? Ya enggak, harusnya kan disebutkan kalau memang itu merupakan pemerasan dan ancaman, ya pasal 368 kan jelas gitu loh. Tapi lebih mengarah pada pasal dugaan tindakan TPPU-nya. Jadi kalau saya lihat ya, dakwaan yang dibacakan kemarin itu sedikit membingungkan, dan menurut analisa saya ya, istilahnya itu kesempatan ya buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk menjawab dan untuk membuktikan serta untuk menjelaskan ya enggak terkait dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut saya banyak kelemahan-kelemahan dalam dakwaan itu dan juga tidak berkesesuaian ya dengan apa yang terjadi ya. Bahkan itu sempat disangkal oleh Nikita Mirzani ya, bahwa dakwaan itu penuh dengan halusinasi atau apa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita sih yakin ya, selagi pengacara Nikita Mirzani ya enggak bisa menyajikan gitu loh bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang menghantam atau yang bisa istilahnya melawan dakwaan dari jaksa penuntut umum, saya sih yakin ya Nikita Mirzani bebas. Kalau soal kirim surat dong ke Presiden Prabowo? Ya, kalau terkait kirim surat ke Prabowo itu kan upaya lain ya yang dilakukan oleh warga negara ya terhadap pemimpin tertingginya, terhadap presiden ya. Dan itu tentu harapannya agar proses persidangan, proses hukum yang menimpa Nikita Mirzani ya itu tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan kita yakin bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengawal, akan memproses persidangan ini dengan adil dan profesional seperti itu. Pak pengacara netral aja.